Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang strategi keamanan lingkungan hidup. Dan anggota dari kelompok ini ada 3, yaitu yang pertama Yayas Maulana, yang kedua Tajul Faizin, dan yang ketiga Abdurrahman Mubarak. Sumber yang kami dapat yaitu dari buku yang ditulis oleh Wisnu Mahendra Wiswayana yang berjudul Keamanan Lingkungan Hidup Indonesia dalam Kajian Strategi Pertahanan. Latar belakang: pada periode berlangsungnya Perang Dingin, ancaman-ancaman yang dihadapi suatu negara selalu dianggap datang dari pihak luar atau eksternal sebuah negara. Keberadaan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional mulai mendapatkan persaingan dari aktor non-negara. Hal ini sekaligus diperkuat dengan meluasnya isu atau kajian baru dalam hubungan internasional. Dan tujuan dari presentasi kali ini supaya para penonton mengetahui tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Pembahasan: Indonesia sebagai entitas negara juga mengalami perluasan makna keamanan yang selama ini dipegang. Sejak era reformasi, pandangan militer mulai mendapat tempat dan menggeser eksklusivitas militer yang selama ini menjadi prioritas negara. Masuknya berbagai isu global yang juga dirasakan oleh Indonesia membawa banyak perhatian serius dari berbagai kalangan. Tidak itu saja, berbagai bencana yang menimbulkan korban belakangan ini memang dirasakan sebagai sumber ancaman kekinian. Terbitnya buku putih pertahanan sejak tahun 2003 menjadi bukti bahwa Indonesia secara berkelanjutan mulai meramu strategi pertahanan untuk menghadapi perkembangan ancaman yang terjadi. Pandangan umum keamanan internasional. Paul de Williams menyebut setiap hari di seluruh bagian dunia banyak terjadi tindakan pembunuhan, pemerkosaan hingga kelaparan. Beberapa hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi dinamika suatu negara. Walau konteks keamanan sering dibahas dan hampir selalu diulas, keamanan masih tetap menjadi hal yang penting, bahkan sangat penting dalam perkembangan suatu negara. Sebagai sebuah pertimbangan negara, tercapainya keamanan nasional ataupun sebagian menyebutnya dengan stabilitas nasional merupakan salah satu kepentingan nasional yang selalu menjadi utama. Keamanan tradisional. Keamanan tradisional di sini diartikan sebagai sebuah kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negara bangsanya dari serangan militer yang berasal dari lingkungan eksternalnya. Dan adapun contoh-contoh ancaman tradisional di antaranya yaitu perang antar negara. Perang antar negara menjadi suatu ancaman bagi negara, maka diadakannya keamanan tradisional guna mengantisipasi perang antar negara. 2. Invasi militer. 3. Konflik perbatasan. Ini konflik perbatasan menjadi suatu ancaman bagi keamanan suatu negara, karena di setiap negara pasti sering terjadi yang namanya konflik perbatasan, seperti konflik perebutan wilayah, konflik perebutan laut, konflik perebutan suatu pasar, dan lain-lain. Adapun yang terakhir nomor 4, ancaman tradisional. Contoh ancaman tradisional yaitu perang saudara. Nah, yang 4 ini menjadi contoh ancaman tradisional. Lalu ada juga keamanan non-tradisional. Keamanan non-tradisional adalah konsep keamanan yang mencakup ancaman-ancaman yang tidak berhubungan langsung dengan militer atau kekuatan negara,
tetapi lebih pada isu-isu yang bersifat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Isu-isu yang bersifat sosial, ekonomi, isu-isu ini seringkali bersifat lintas batas dan mempengaruhi keamanan suatu negara atau wilayah tanpa menggunakan kekerasan fisik secara langsung. Jadi kalau keamanan tradisional mah berhubungan dengan fisik, berhubungan langsung dengan militer. Kalau keamanan non tradisional tidak berhubungan langsung dengan militer atau kekuatan negara, melainkan berhubungannya dengan sosial, ekonomi, isu-isu yang bersifat sosial, ekonomi, ataupun lingkungan. Adapun contoh-contoh ancaman keamanan non tradisional yaitu 1. Terorisme, 2. Perubahan iklim dan bencana alam. Kita sudah tahu perubahan iklim dan bencana alam sering terjadi di setiap negara dan itu pastinya akan menjadi suatu ancaman bagi keamanan non tradisional. 3. Keamanan pangan dan lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.